Jadi 1000 masjid ini berangkat dari nasi kuning sebenarnya. Nasi kuning? Yes, nasi kuning 3.000 perak. Perjalanan hidup salah satu konglomerat Indonesia pemilik jalan tol Jusuf Hamka seringkali menggugah hati. Apalagi pria keturunan Tionghoa tersebut merupakan seorang mualaf. Seperti diketahui, Jusuf Hamka memutuskan memeluk Islam saat berusia 24 tahun. Ia masuk agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing langsung oleh ulama kenamaan Buya Hamka pada 1981 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Usut punya usut, Jusuf Hamka tertarik memeluk agama Islam karena hati ia tergugah setelah membaca sebuah majalah yang mengangkat kisah seorang mualaf di Masjid Al-Azhar tersebut. Tak hanya itu saja, pasca jadi seorang mualaf, Jusuf Hamka diangkat jadi oleh Buya Hamka untuk menjadi anak angkatnya. Setelah menjadi mualaf dan anak angkat Buya Hamka, Jusuf Hamka mengaku pernah diberi tugas khusus oleh ayah angkatnya untuk mengislamkan orang-orang Tionghoa di negara Indonesia. Saya pernah diberi tugas oleh almarhum Buya Hamka untuk berdakwah di kalangan Tionghoa. Ajak saudara-saudara Tionghoamu kembali ke agama leluhurnya yaitu Islam, kata Jusuf Hamka. Saya waktu itu kaget, kok bisa Islam? Kata Buya Hamka saat zaman komunis, agama semua diberangus. Sebenarnya terdahulu banyak orang China beragama Islam, sambungnya. Jusuf Hamka lantas memaparkan jika negara China memang sangat diistimewakan di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orangnya perlu diajak untuk memeluk agama Islam. Makanya nggak heran, kalau nggak salah saya memang nggak ahli di bidang agama. Ada hadiat yang mengatakan tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri China, imbuh Jusuf Hamka. Ternyata benar bahwa Nabi Muhammad sudah tahu bahwa China akan menjadi negara besar. Amerika dan Rusia aja belum tentu berani melawan China, paparnya. Mengetahui keistimewaan China, Jusuf Hamka banyak membuka masjid dengan nuansa Tionghoa. Hal itu dimaksud untuk sekalian mengajak orang-orang Tionghoa tertarik untuk memeluk agama Islam. Saya buka masjid untuk menyebarkan syiar dan mengharumkan nama Islam. Saya mungkin tugasnya hanya bisa mengharumkan nama Islam karena saya tidak pandai berdakwah, pungkasnya. Meski telah menjadi sosok kaya raya dengan harta berlimpah, ia tetap menjadi pengusaha jalan tol yang selalu rendah hati dan dermawan. Ditambah lagi, kisah perjalanan hidupnya yang begitu menginspirasi. Termasuk saat ia mulai memberanikan diri belajar agama Islam. Dia menceritakan awal mula dirinya memutuskan belajar dan berniat masuk agama Islam. Saat itu dia bertemu langsung dengan ulama besar, Buya Hamka yang kemudian mengangkatnya menjadi anak. Awalnya dia mengatakan mau masuk Islam kepada Buya Hamka. Namun, dia berniat esok hari masuk Islam. Sontak Buya Hamka langsung memintanya membaca syahadat saat itu juga. Buya tak mau menunda hingga esok. Pria yang terlahir dengan nama asli Alun Joseph itu mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian keluarga Buya Hamka. Bahkan dia sampai diberi nama Islam yaitu Jusuf Hamka. Ada sebuah pesan yang dipegang teguh oleh Jusuf dari mendiang Buya Hamka. Buya meminta Jusuf untuk menyebarkan kebaikan Islam pada teman-teman sesama keturunan Tionghoa. Diketahui, etnis Tionghoa dulu banyak yang beragama Islam. Mereka juga menjadi penyebar Islam ke berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Panglima Perang China, Laksamana Cheng Ho. Ketertarikan dan kemantapan Jusuf Hamka mempelajari Islam, juga disebabkan kisah masa lalu dari China. Jusuf mengatakan sebenarnya dirinya sudah ingin masuk ke agama Islam sejak lama. Namun ada ketakutan dan keraguan dengan keluarga. Tapi rasa beraninya muncul, usai membaca sebuah majalah yang menceritakan kisah seorang pengusaha yang mualaf. Saat masih kecil Jusuf Hamka sudah hidup di perkampungan kecil. Banyak temannya yang berasal dari agama Islam dan kerap diminta orang tuanya untuk salat dulu baru boleh main. Rasa penasaran muncul pada diri Jusuf pada agama Islam. Sejak kecil, Jusuf telah ditempa dengan kehidupan pas-pasan. Terbiasa dengan rutinitas berjualan keliling setiap pulang sekolah. Jusuf menceritakan pada tahun 1986 ia memulai bekerja di bidang konstruksi jalanan sebagai seorang sopir biasa. Pekerjaan yang dilakoninya selama 3 tahun berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pria yang memutuskan menjadi mualaf itu, terlihat hidup sederhana bersama keluarga kecilnya. Pekerjaannya kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebanyak 750.000 dalam 1 bulan.
Atas kerja kerasnya meraih kesuksesan, Jusuf Hamka kini berhasil menjadi seorang bos jalan tol dan dipercaya menjadi pengelola di kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dulu hanya bergaji kecil dan hidup penuh kesederhanaan, kini Jusuf Hamka mampu mengelola sejumlah proyek pekerjaan hingga mencapai biaya 25 triliun rupiah.